fiqih. Sudah siap? Nah, baik, pelajari sama teteh ibu semua, ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Apa aja tuh? Masih ingat kan ya? Nah, hafalkan itu pasti nanti keluar. Golongan yang termasuk mustahik zakat. Ada mustahik, ada muzaki. Apa bedanya? Mustahik yang nerima, muzaki yang ngasih. Kemudian, apa hukumnya mengeluarkan zakat fitrah? Apa hukumnya? Boleh, sangat dianjurkan, sangat diwajibkan, atau makruh, atau sunnah? Wajib yang apa? Nah, gitu ya. Kemudian, hikmah saat kita mengeluarkan zakat. Hikmah yang terjadi saat seseorang itu mengeluarkan zakat. Nah, apa tuh hikmahnya? Bu Tintin itu, oh masya Allah, sudah mahasiswa tadi, terlihat muda. Lanjut. Kemudian teteh ibu, apa saja harta yang wajib dizakati? Apa saja harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, ini ilmu ya. Setidaknya kita sudah belajar dulu Bu tentang zakat. Kira-kira rumah dizakatan tidak? Jawab dalam hati, rumah dizakatan tidak? Sawah dizakatan tidak? Peternakan dizakatan tidak? Nah, itu ada ilmunya ya. Gimana ngitungnya? Nah, ada ilmunya. Di mana ilmunya? Belajar di sini. Kendaraan dizakatan tidak? Nah, nanti ada jawaban, jangan dijawab sekarang. Itu kan pelajari sama teteh ibu harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakat. Kemudian kita tahu bahwa sering disinggung di dalam Al-Quran tentang fakir dan miskin. Dan Rasulullah itu menggambarkan orang yang cepat masuk surga itu 500 tahun dibanding orang kaya itu orang miskin. Tapi Rasulullah berdoa setiap hari di zikir pagi petangnya, berdoa berlindung dari Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Nah, apa bedanya fakir dengan miskin? Ini sangat beda jauh sekali ya antara fakir dengan miskin. Bedanya apa-apa? Bedanya antara fakir dan miskin. Dan Rasulullah berlindung dari kefakiran karena dekat dengan kekufuran, dekat dengan kekafiran. Seperti itu. Paham? Saya gampang ya. Babari ini mah lamun teu 100 teh kacida. Udah dikasih tuh jawabannya sama soalnya. Kemudian istilah untuk menggambarkan seseorang itu yang imannya masih lemah. Apa namanya? Tong dijawab. Nah, itu dicari. Jangan nanya ke AI ya. Kita teh ayeuna teh generasi AI aya meta. Cari di kitab, cari di buku catatan. Tanyakan, ya. Istilah untuk golongan orang yang masih lemah imannya atau lemah hatinya, masih yang terbujuk hatinya, yang harus dibujuk hatinya. Apatah istilah itu? Titik-titik.
adalah, nah gitu. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Yang fikih ya. Kemudian, siapa saja yang tidak wajib mengeluarkan zakat? Yang nggak wajib mengeluarkan zakat siapa saja? Dan siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Sebut, cari alasannya apa? Nah, cari alasannya apa? Kenapa disebut wajib mengeluarkan zakat? Alasannya karena titik-titik. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan itu disebut apa? Kemudian sudah? Yang punya banyak hutang itu boleh menerima zakat. Syaratnya apa saja? Ya. Sudah? Bu Haji, ini yang arba'in, yang akhwat, yang ikhwan? Yang akhwat. Siap. Sekarang yang hadis arba'in. Mohon bersabar ya, ternyata banyak. Ibu-ibu terpalinter we, insyaallah. Sekarang yang hadis arba'in. Sebutkan hadis larangan marah. Nah, gampang ya. Dan hadis keberapa itu teh? Jangan lupa ketika kita menghafalkan hadisnya disebut juga nomornya keberapa. Kan ini hadis arba'in, hadis 40-an. Arba'in 40-an, semua jumlah hadisnya ada 42. Ini yang keberapa nih? Yang larangan marah. Hadisnya seperti apa? Larangan marah itu anak-anak IKS tahu tuh. Nah, itu. Kemudian, kata ibu, kita tahu bahwa ini namanya hadis arba'in, ya, kitab karya karangan Imam An-Nawawi. Tapi yang meriwayatkannya bukan Imam An-Nawawi. Kade bisi hadis riwayat arba'in sana. Hadis riwayat arba'in nggak ada. Arba'in itu nama kitab, nama kitabnya sama seperti nama kitab. Misalnya kitab Ta'limul wal Muta'alim, isinya ada hadis, Nah, yang meriwayatkannya yaitu perawi-perawi yang kita tahu ya, kayak Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, terus ada At-Tabrani. Hadis riwayat itu perawi, artinya yang meriwayatkannya. Paham gak sih? Nah, nanti hidup di zaman Rasul enggak, itu yang merawikannya. Ngambilnya sumbernya beliau nyari lagi, nyari lagi. Maka dari hadis itu ada kan dari ini. Dari an qala Rasulullah. Nah, cek pacenah gitu dirawikan oleh hadis yang tadi. Jadi tidak ada tuh hadis riwayat arba'in. Arba'in ini namanya kitab syarah
arba'in. Dikumpulkanlah hadis-hadis sahih yang penting-pentingnya, yang pokok-pokoknya dikumpulkan jadi satu kitab, namanya kitab arba'in. Nah, yang harus kita pelajari adalah mana? Siapa saja perawi dalam siapa saja yang merawikan hadis di dalam kitab arba'in. Yang merawikan hadisnya, saya kasih contoh Bukhari, Muslim. Kalau ada Bukhari dan Muslim itu sama dengan muttafaq alaih. Jadi hadis riwayat muttafaq alaih itu berarti Bukhari, Muslim. Paham? Nah, ini nih. Coba lanjutkan. Innamal a'malu. Lanjut. Panjang ih. Hah? Tak ada. Kan Syafi. Fa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi rasulillahi, yaitu. Jadi hadisnya tuh hadis tentang hijrah. Teh ibu ya, niat ini teh dikisahkannya mah seseorang di analogikannya seseorang yang sedang berhijrah. Hadis niat ini, tapi dipakai kemana-mananya. Pada ngos innamal amalu binniyat, pada dagang innamal amalu binniyat, semuanya innamal amalu binniyat. Di sini ya dinisbatkannya ketika mau hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, itu kan, atau yang berhijrahnya ternyata karena perempuan, maka tertolak hijrahnya. Seperti itu. Jadi semua itu tergantung kepada niatnya. Nah, itu teh hadis keberapa? Hafalkan hadisnya. Hafalkan hadisnya selengkap-lengkapnya. Alah can kudu ngapal Quran, can kudu ngapal hadis. Gitu. Lanjut. Sudah ditulis. Terakhir, nah, alhamdulillah sudah 4:30 ya. Itu yang tadi baru hadir. Yang terlambat bisa lihat di YouTube ya. Nanti kita share tentang materi kisi-kisi ini. Boleh dilihat kembali. Bersungguh-sungguh ya. Sebetulnya manjada wajada. Yang sungguh-sungguh ini menghafal, mencari kisi-kisinya. Insya Allah tuh dapat nilai terbaik. Minimal termos es katanya dia anak nama. Enggak cuma figura. Mudah-mudahan. Kemudian terakhir hadis tentang iman. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Coba dipelajari. Apa bedanya iman, Islam, dan ihsan? Lalu apa kolerasinya tentang iman kepada Allah dan hari akhir? Nah, apa hubungannya antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir? Kalau percayanya cuma salah satu, diterima nggak imannya? Diterima nggak Islamnya? Percaya cuma kepada Allah tapi nggak percaya kepada hari akhir, diterima tidak? Percaya sama hari akhir tapi tidak percaya Allah, diterima tidak? Diterima tidak? Ada loh orang-orang yang percaya ada akhirat tapi nggak percaya ke Allah nama. Seperti orang-orang Cina-nya. Atau orang-orang Buddha yang percaya ada akhirat, mereka percaya ada siksaan, ada surga. Tahu film Sung Gokong kan itu? Ya, di akhirat cenanya. Percaya nggak sama Allahnya? Enggak. Kira-kira Islamnya diterima tidak? Apa kolerasinya antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir? Hadah walau alam bisawab. Segitu dulu.
kisi-kisi fikih dan hadis. Dan besok insya Allah kisi-kisi terakhir ada waktu sepekan, berapa? 3 hari. Semuanya wajib ikut pekan ukhuwah ya. Wajib juga ikut ujian, karena ini bukan ujian tengah semester tapi UKL, ujian kenaikan level. Insya Allah. Sudah siap pada masuk tahfiz? Ini yang tahsin? Sudah berapa purnama ada di sana? Maksimalkan banyak tilawah nanti di tes. Begitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada pertanyaan tentang kisi-kisi? Jawabannya apa? Jawabannya kalau enggak A, B, C atau D. Orang pilih antara eta. Lamun teu bener pasti salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.